Bagaimana Pak Martin rasanya setelah melakukan percakapan tadi dengan Bu Sriharti? Serasa saya menjadi motivator gitu kan. Enggak. Jadi berarti curhat tentang permasalahan yang dihadapi itu sedikit banyak juga saya tapi juga belajar dengan berarti tentang ini kan memang kurikulum baru ya Bu ya, yang memang kita harus saling belajar kolaborasi dengan saya. Tadi ketika kita di awal ya Pak ya, bahwa Pak Martin tadi ingin meningkatkan kompetensi mendengar aktif, gitu kan. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Martin lakukan ketika tadi saat bercakap-cakap dengan Bu Hati tadi? Apa saja yang berkaitan dengan mendengar aktif tadi Pak? Tapi saya ya bisa menjadi pendengar yang baik dan aktif. Tapi saya tidak konfirmasi dari penjelasan berarti pengulangan dari pertanyaan berarti sehingga dari itu yang mungkin sudah saya rasa sih untuk menjadi pendengar yang baik tadi sudah saya lakukan. Oke ya. Berdasarkan apa yang telah saya amati tadi ya, percakapan antara Pak Martin dengan Bu Hati tadi, memang Pak Martin sudah melakukan bagaimana untuk menjadi pendengar yang baik ya. Terbukti tadi Pak Martin tampak bisa memandang Bu Hati ketika Bu Hati mengungkapkan, terus Pak Martin juga membuat notes berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bu Hati begitu. Dan juga Pak Martin telah membuat pertanyaan-pertanyaan ya berdasarkan apa yang telah Bu Hati tadi utarakan. Jadi berdasarkan ungkapan-ungkapan dari Bu Hati, Pak Martin akhirnya menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk memberdayakan Bu Hati agar lebih mengembangkan potensinya lagi ya. Jadi ada juga tadi yang saya lihat telah terjalin suatu kemitraan ya, kemitraan antara Pak Martin dengan Bu Hati, bagaimana bercakap-cakap dengan baik, dengan enjoy, tidak ada yang merasa perasaan tidak nyaman begitu, semuanya mengalir saja enak, enjoy gitu ya. Iya, komunikasinya dua arah juga sudah terlaksana dengan baik. Terus Pak Martin juga bisa menangkap informasi-informasi yang disampaikan Bu Hati juga dengan baik pula, kan begitu ya Pak ya. Jadi menurut saya kompetensi dari mendengarkan aktif yang ingin Pak Martin tingkatkan itu sudah tercapai ketika percakapan ini tadi. Nah sekarang kira-kira setelah ini ya Pak ya, setelah percakapan ini kompetensi apa lagi yang ingin Pak Martin kembangkan gitu untuk kedepannya? Setelah jadi ada 3 kompetensi kan Pak ya, ada presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching. Nah kira-kira tadi kan Pak Martin sudah mengembangkan, ingin yang dikembangkan kan lebih fokusnya ke mendengarkan aktif. Nah untuk selanjutnya Pak, bila ada percakapan seperti ini lagi, kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin Pak Martin tingkatkan? Kompetensi yang ketiga. Kompetensi yang ketiga berarti Pak Martin ingin meningkatkan kompetensi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dapat memaksimalkan potensi dari coaching, begitu ya Pak ya. Oke. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Martin nanti bisa tercapai ya Pak ya. Jadi kita bisa lebih berdaya lagi dalam proses coaching, gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Martin atas waktunya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Monggo Bu. Ya Pak Martin. Tumben. Ada apa ini? Begini Pak Martin, ini tadi kan saya habis dari kelas ya Pak. Ini tadi untuk jam pelajaran yang pertama Pak. Ngajar di kelas. Ngajar di kelas. Ini tadi saya kan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Pak. Yang saya peroleh dari modul ya Pak. Tapi kok saya rasa kok masih kurang maksimal ya Pak. Jadi saya masih ada ganjalan kok. Kenapa ya ini proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan itu belum maksimal gitu loh Pak. Saya mikirnya seperti itu Pak. Berarti tujuan Bu Hati lagi ke sini mau pengalaman gitu, pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu tadi biar nanti bisa dijalankan kita dengan baik. Betul Pak. Ini untuk ukuran keberhasilan di pertemuan kali ini nanti kira-kira seperti apa? Saya
setelah berbincang-bincang sama Pak Martin ini nanti ya Pak, Ya. saya inginnya itu saya dapat saran Pak mengenai untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang baik bagi anak didik saya yang mampu untuk ini Pak, untuk apa itu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik saya, baik itu dari profil belajarnya, minat belajarnya, maupun persiapan belajarnya gitu Pak. Saya inginkan yang seperti itu. Nanti setelah saya ngomong sama Pak Martin ini, saya dapat solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dengan baik dengan saya gitu Pak. Oh, gitu. Jadi nanti biar tujuan tercapai, ini dulu lagi kan pasti punya kesempatan ya. Kira-kira kesempatan apa yang jenengan miliki untuk sekarang ini? Ini ya Pak, karena ini kan kita ini mempelajari modul itu ya Pak. Ya, Di plat kita itu kita pernah diplat untuk modul pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Mungkin kesempatan saya mungkin nanti saya bisa ini Pak berkolaborasi dengan teman-teman saya yang lain untuk bertukar pikiran lah Pak, istilahnya sharing tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu yang seperti apa. Kan kita mestinya tidak hanya menekankan, kalau selama ini kan yang kita tahu itu baru yang diferensiasi produk misalnya, produknya yang kita bedakan, tapi kan sepertinya yang kita pelajari tidak hanya itu ya Pak ya. Itu mungkin kesempatan saya itu Pak, mungkin bisa nanti ngobrol-ngobrol sama teman gitu untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang baik gitu Pak. Jadi mungkin yang bisa dilaksanakan di kelas sekolah ini tadi kan bilang belum sempurna Ibu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 posisi pencapaian tujuan itu dianggap berapa ya? Gini ya Pak, kalau kita bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi kemarin kan kalau tidak salah ada tiga aspek ya Pak ya yang bisa dilakukan untuk diferensiasi ya Pak. Yang pertama kan ada konten, kemudian ada diferensiasi proses, kemudian yang ketiga kan diferensiasi produk. Nah, selama ini kan saya baru yang benar itunya yang diferensiasi produknya itu tadi Pak. Untuk yang konten sama prosesnya kan saya masih abstrak gitu, belum nyata, belum maksimal. Nah, itu mungkin kalau kasih 1 sampai 10 saya ya masih di angka 4 atau 5 itu Pak, karena yang menurut saya baru 1 itu Pak yang saya ya belum dikuasai secara sempurna lah Pak, tapi paling tidak saya mengerti konsepnya itu baru itu sekitar di angka, kalau istilahnya kita kasih skala ya 4 atau 5 itu 40%-an ya. Ini berarti kira-kira kekuatan yang berarti miliki untuk mencapai tujuan dan harapan keluarga itu kira-kira apa ya? Kekuatan yang saya miliki itu pendidikannya yang pertama itu saya kekuatan itu ada di peserta didik saya. Sebetulnya itu peserta didik saya itu anaknya itu kreatif Pak. Mereka itu kalau diajak pembelajaran itu mereka cepat nyambung. Ya, mereka cepat nyambung. Itu mestinya ya jadi kekuatan saya untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu agar mereka itu mengenai menyampaikan minat, mungkin menyampaikan kebutuhan belajarnya, mereka kan bisa disampaikan gitu Pak. Selain itu juga mungkin kekuatan yang kedua itu saya kan sering itu ya Pak, mengikuti diklat. Pelatihan. Mungkin itu juga nanti bisa menjadikan referensi bagi saya untuk belajar lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga tentunya ini kerjasama dengan universitas yang lain. Kan kita berkolaborasi. Ya. Istilahnya di sini kita kan itu ya Pak, bekerja ini kan tidak sendiri ya Pak. Untuk universitas kan ada kelas 1 sampai kelas 6, nanti saya bisa kolaborasi dengan universitas 5 mungkin. Ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin gurunya bisa ini istilahnya menilai saya lah Pak sesuai dengan pembelajaran yang lebih baik gitu. Nanti ini poin-poin yang dicatat itu kan nanti saya jadi tahu apa yang menjadi kekurangan saya.
Jadi untuk peluang atau kemungkinan berhasilnya ada gitu. Insya Allah saya harapkan seperti itu. Untuk mencapai tujuan tersebut pastilah ada hambatan ya. Pastilah ada semua pasti punya hambatan. Kemungkinan hambatan apa yang menjadi itu dapat di komputer ini. Seperti ini ya Pak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan memang tidak membutuhkan banyak biaya aslinya ya Pak. Ya. Tapi mungkin hambatannya mungkin persiapan dari dirinya sendiri ya Pak. Misalnya untuk mendiferensiasi konten saja. Kita kan harus mengadakan analisis kebutuhan anak itu sesuai dengan profil belajarnya, sehingga kita itu butuh persiapan matang gitu loh Pak. Kalau kita mau ke kelas itu sudah kita persiapkan apa konten kita yang apa ini sesuai dengan kebutuhan anak, baik itu misalnya sesuai dengan nilai belajarnya ataupun sesuai dengan nilainya kan harus kita siapkan. Mungkin itu yang menjadi gangguan untuk saya Pak, karena kan ini ya Pak, kita tahu saya ini perempuan ya Pak, tentunya selain mengajar di sini saya juga di rumah ada rumah tangga ada anak kecil untuk mempersiapkan ini loh Pak. Ya itu intinya manajemen diri saya sendiri ya Pak, itu yang menjadi hambatan. Karena untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi ini yang membutuhkan ya sedikit menyita waktu lah seperti itu Pak. Itu hambatan dari saya. Jadi untuk mengidentifikasi anak-anak kita kan memang butuh waktu ya gitu. Terus mungkin berarti ada enggak mungkin gambaran atau solusi dari hambatan yang ada tadi? Ya, ini ya Pak. Apa gini ya Pak? Setelah pulang sekolah itu kan anak-anak pulangnya itu kan pukul 12 ya Pak. 12 Sedangkan kita kan pulangnya ya kita sesuai dengan jadwal itu kan jam 7 sampai jam 2. Mungkin ini ya Pak, untuk persiapan pembelajaran besoknya itu saya persiapan di sekolah gitu. Kalau di rumah kan itu tadi ya Pak, ada anak-anak kecil yang itu loh, ketika kita mau menyiapkan masih merekanya ikut nimbrung gitu kan tidak enak ya Pak. Tapi kalau di sekolah mungkin masih bisa. Mungkin saya akan gunakan waktu itu Pak. Berarti pulang sekolah sebentar itu. Sebentar itu. Tapi harus tetap informasi ke orang tua itu ya. Betul. Penjemputan anaknya. Betul. Itu Pak mungkin. Ini untuk rencana aksinya Bu mungkin. Nanti apa yang Bu direncanakan nanti ya dalam mencapai tujuan itu? Tidak ada punya gambaran rencananya enggak? Iya, rencananya itu saya akan seperti ini Pak. Yang pertama yang saya lakukan, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya dulu tentunya ya Pak. RPP ya. Membuat RPP yang berdiferensiasi itu saya tentukan dulu mana yang akan saya lakukan dengan berdiferensiasi, itu kontennya dulu, apa prosesnya dulu, apa produknya dulu. Setelah itu nanti saya itu tadi di kesempatan yang pulang sekolah sambil nunggu absen ya itu mempersiapkan apa-apa hal-hal yang dibutuhkan untuk pembelajaran besok itu Pak. Mungkin itu rencana saya. Jadi yang pertama saya buat RPP dulu, kemudian mempersiapkan bahan dan alatnya sebagai sumber media juga nanti yang akan digunakan untuk pembelajaran besoknya. Biar nanti kalau saya masuk ke kelas itu saya itu sudah siap gitu loh Pak, sudah tidak galau lagi gitu. Ini kan tadi ada beberapa rencana itu ya. Saya catat tadi ada beberapa rencana. Mungkin dari beberapa rencana ini yang berarti prioritaskan itu di bagian tadi rencana yang mana itu? Iya, mestinya membuat RPP dulu ya Pak. Iya, RPP itu kan ya nanti utama mengajar ya. Kan itu namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya kalau di situ sudah di kegiatannya sudah dikelola dengan baik. Nah, kita tinggal memanajemen waktunya sesuai dengan yang sudah kita alokasikan itu tadi ya Pak. Jadinya kita tidak melenceng dari rencana yang sudah kita buat itu tadi. Jadi menyempurnakan RPP yang sudah ada mungkin menuju ke RPP yang ya ini Pak Martin sudah memberi saran. Ya kita kan sudah punya RPP ya Pak yang dulu. Nah itu disempurnakan lagi itu sudah bisa ya Pak. Ya jadi tidak usah buat yang mengulang lagi kan tidak, yang dulu terus kita sempurnakan dengan berdiferensiasi tadi ya Pak ya. Oke. Ada maksudnya
rencana ini dilaksanakan kapan? Apakah tahun depan mungkin? Kalau tahun depan itu kok kelamaan. Kelamaan. Berarti kapan rencana? Ya, Kira-kira ini secepatnya ya Pak. cepatnya. Ini kan juga sudah memasuki semester 2 ya Pak. Yes. Semester 2. Jadi kurikulum Merdeka ini kan sudah kita lakukan 1 semester ya Pak ya. Sebagai tindak lanjut dari refleksi itu tentunya kan pembelajaran yang berdiferensiasi kan masuk dalam kurikulum Merdeka itu ya Pak. Ya sebisanya segera mungkin lah Pak saya lakukan itu untuk pembuatan RPP-nya juga media-media mungkin yang diperlukan. Betul. Memang kurikulum baru itu bagi seorang pendidik belajar lagi ya. Itu datang atau terbit kurikulum 2013. Kita juga bingung kan awalnya, tapi kan kelamaan juga berjalan dengan biasa gitu. Ini mungkin di kurikulum ini Merdeka ini juga kita masih kaku, masih meraba-raba. Nanti semoga kedepannya juga kurikulum ini nanti semua guru lah, terutama sekolah kita bisa melaksanakan dengan baik. Terus ini mungkin dari rencana aksi tadi, kira-kira apa ukuran keberhasilan Bu Hartik dari rencana yang dengan utarakan tadi? Tentunya keberhasilannya ya ketika saya itu memang betul-betul bisa memahami apa itu makna dari pembelajaran berdifferensiasi itu sendiri. Kemudian selain memahami, saya juga bisa menerapkannya di kelas dengan metode, dengan strategi yang memang betul-betul itu pembelajaran yang berdifferensiasi. Nah, itu. Dari rencana aksi ini nanti kan mesti tidak terlepas dari gangguan atau hambatan ya. Kira-kira nanti kalau Bu Hartik menemukan gangguan sedikit dan jalan sedikit, ada enggak antisipasi, maksudnya cara untuk mengantisipasinya? Cara untuk mengantisipasi agar saya bisa menerapkan itu di kelas dengan baik ya Pak ya. Mestinya ya belajar lagi ya Pak. Belajar lagi. Mungkin bisa itu Pak memanfaatkan juga platform di kantor pengajian. Ada ya Pak pembelajaran berdifferensiasi justru ya. Nanti cari-cari lagi referensi tentang video-videonya, mungkin juga aksi-aksi nyata yang sudah diunggah di situ. Mungkin gitu Pak. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain ada masalah ya? Iya tidak ada masalah itu penting itu Pak. Kolaborasi itu penting seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak. Ketika nanti saya mengadakan pembelajaran, mungkin teman yang guru kelas 5 atau guru kelas 4 bisa jadi observer saya, sehingga nanti kan saya punya umpan balik dari beliau mengenai apa yang sudah saya laksanakan dengan baik, mengenai kekurangan yang belum saya laksanakan. Seperti itu Pak. Jadi intinya juga kolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan teman-teman sejawat kita, itu ya penting. Ini untuk tanggung jawab dari rencana tadi Bu, ada komitmen nggak ya terhadap rencana aksi itu nanti komitmennya apa? Tentu saya berkomitmen seperti ini Pak. Setidaknya dalam sehari ya Pak, ya tidak kita terus setiap hari kita lakukan pembelajaran berdifferensiasi ya tidak ya Pak. Tapi komitmen saya misalnya seperti ini, dalam satu bab misalnya ya kita itu paling tidak melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi itu misalnya pada 3 sub pembelajaran seperti itu. Jadi tidak langsung keseluruhan kita terapkan, namun itu bisa kita terapkan berjenjang Pak. Mungkin kali ini kita terapkan yang 3 sub pembelajaran itu lagi. Nanti di kesempatan lain mungkin tahun berikutnya ya Pak. Nah itu kalau bisa kita segera. Itu komitmen saya. Ada komitmennya istiqomah itu ya. Amin. Ini untuk melaksanakan komitmen itu pastilah kita butuh relasi ya atau teman di sekolah terutama itu membantu. Kira-kira yang dapat membantu penjenengan dalam menjaga komitmen tersebut siapa Bu ya? Tentunya warga sekolah ya. Warga sekolah baik itu siswa itu juga sangat berperan sekali mereka. Selain itu juga wali murid Pak. Wali murid di sini adalah pembelajaran berdifferensiasi itu juga punya peran yang sangat penting. Mereka kan anak itu dia interaksi banyaknya kan dengan orang tua, dengan keluarga. Nah di situ mungkin dia minatnya timbul, kemudian dia
dia gaya belajarnya ada. Nah itu komunikasi kita dengan orang tua, kan kita menganalisis anak itu dengan berbagai macam ya Pak. Betul. Nah, ada kita bertanya dengan orang tua, kemudian melihat rapot yang kemarin, kan seperti itu ya Pak. Dan itu mungkin orang tua, kemudian wali murid dan teman sejawat Pak yang bisa membantu saya dalam menjaga komitmen saya untuk penerapan pembelajaran berdifferensiasi ini. Oh gitu. Itu bagus tuh. Berarti memang orang tua itu memang punya peran penting ya untuk keberhasilan putra putrinya. Kalau di sekolah memang tanggung jawab kita sebagai bapak ibu guru ya, kalau di sekolah sudah pulang dari sekolah itu sampai rumahnya tanggung jawab orang tua dan masyarakat lah. Bagus bu. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi percakapan ini? Terus setelah kita bercakap-cakap seperti ini, mungkin perasaan apa yang rasakan? Ini mungkin saya sudah merasa agak plong ya Pak. Ya. Ini mungkin nanti di habis istirahat ini saya akan masuk lagi ke kelas ya Pak. Yeah. Mungkin bisa mulai menata RP saya untuk pembelajaran yang selanjutnya ya, seperti itu. Terima kasih loh Pak ini Pak. Sudah mau mendengarkan curhatan saya. Saya baru senggang Bu. Tadi habis makan tadi di kantin dari Kenyang. Terima kasih mungkin sharingnya dan juga mendapatkan ilmu yang banyak dari Bu. Nanti kita bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah lah demi kesuksesan anak didik kita. Seperti itu ya Pak. Ini kok kelihatannya sudah selesai ya Pak. Terima kasih banyak solusinya Pak Martin. Jangan lupa minum dulu. Ini saya pamit dulu ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Martin. Waalaikumsalam Bu Patmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik Bu. Sehat ya Pak. Bahagia ya? Bahagia selalu insyaallah. Pada pertemuan kali ini kita ingin mendiskusikan Pak. Nanti kita akan melakukan praktek coaching ya. Nah, tapi sebelum melakukan praktek coaching kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari percakapan coaching yang akan kita lakukan. Nah sekarang dimulai dari kompetensi coaching. Kompetensi coaching kan ada 3 ya Pak ya. Ya. Ada present, ya, kehadiran penuh, terus ada mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 macam. Nah dari kompetensi ini nanti kompetensi apa yang ingin Pak Martin tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan di nanti mendengar aktif Bu. Mendengar aktif ya berarti ya. Mendengar aktif. Terus nanti kita akan melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur theta. Alur theta apa saja itu? Yaitu yang pertama tentang tujuan, identifikasi masalah, ya, rencana aksinya nanti bagaimana, terus tanggung jawab kita nanti komitmen ya setelah nanti percakapan. Berarti Pak Martin sudah paham ya alur-alur percakapan nanti di dalam coaching. Nah sekarang bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik yang ingin diobservasi nanti ketika praktek coaching? Bagian kompetensinya? Iya. Jadi mendengar aktif. Mendengar aktif yang mendengar aktif berarti nanti ketika di alur theta dari awal ya Pak ya, berarti dari awal ketika mengungkapkan tujuan, bagaimana Bapak bisa mendengarkan si coach nanti, terus ketika identifikasi masalah dari pembicaraan-pembicaraan yang diungkapkan oleh coach nanti berarti Bapak menyimak dengan aktif begitu ya. Nah berarti nanti indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Indikatornya nanti bisa jadi mendengar aktif, memberikan solusi mungkin kalau nanti bisa untuk perbaikan. Oh gitu. Jadi nanti Pak Martin akan mendengarkan secara aktif, memberikan solusi nanti ketika dibutuhkan oleh si coach begitu ya. Iya. Sudah. Oke kalau begitu ini nanti sudah kita sepakati bersama ya berarti kita tinggal nanti melakukan praktek coachingnya. Ya. Terima kasih ya Pak Martin. Iya.